Teman-teman tanam duit semua, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif. Bersama saya di sini Ferry Latuhihin, rekan saya dalam acara ini Market Outlook yang kita selalu selenggarakan setiap hari Senin siang ya. Nah, di kesempatan kali ini tanggal 12 April 2021 kita menghadirkan tamu, ada 2 orang tamu yang akan sharing dengan kita di sini mengenai Business Index 27. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di platform digital tanam duit kita punya reksadana saham indeks ya, namanya Indeks BI 27 yang dikelola oleh UOB Asset Management. Nah, oleh sebab itu kita juga hadirkan Bapak Albert Budiman ya. Beliau adalah fund manager, sekarang CIO di UOB Asset Management ya. Beliau yang in charge untuk pengelolaan investasi. Selamat siang, yang Pak ya. Mau manggil Pak, jarang-jarang manggil Pak soalnya. Oke. Senang ketemu lagi. Pak Albert ini dulu rekan saya waktu saya masih di Mandiri Manajemen Investasi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu Lulu Terianto dari Bisnis Indonesia. Selamat siang Ibu Lulu, apa kabar? Selamat siang Pak, salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Lulu atas kehadirannya di sini. Kita akan bahas tentang Business Index Bisnis Indonesia 27. Nah, teman-teman semua, kita sekarang masuk ke acara yang pertama yaitu mengenai Market Outlook ya. Nah, kita coba tanya dulu nih ke Pak Ferry. Bos Ferry, ini indeks kita hari ini kayaknya juga lagi masih very volatile ya. Beberapa minggu nih volatility-nya tinggi sekali gitu. Padahal kita punya targetnya sampai akhir tahun itu bisa 7.000. Bahkan kita sempat merevisi bisa jadi di akhir kuartal ketiga angka 7.000 itu udah bisa dicapai. Sementara sekarang kita udah di bulan April gitu. Kira-kira gimana Pak Ferry komentarnya? Gini, tekanan yang pertama itu ya minggu sebelumnya itu disebabkan oleh naiknya yield obligasi pemerintah AS ya yang mencapai 10-year yield terutama sebagai acuannya dari bawah 1% sampai ke 1,76%, the highest minggu lalu ya, walaupun sekarang kalau nggak salah udah turun lagi ke 1,6 sekian persen. Itu yang pertama ya. Jadi orang worried bahwa pertama adalah tekanan inflasi di Amerika, dan yang kedua konsekuensinya adalah kalau tekanan inflasi memang itu benar, The Fed akan melakukan pengetatan atau lebih dramatis lagi apa yang namanya taper tantrum ya, seperti tahun 2013 ya, yang membuat all over the world market jadi jittery and under pressure gitu loh. Itu yang pertama. Nah, kasus itu udah mulai mereda dengan 10-year treasury tidak sampai ke 2% tapi malah turun lagi. Kita oleh isu gelombang ketiga ya daripada COVID ini di negara yang kebetulan produsen daripada vaksin, terutama India kan. Jadi dengan demikian ya orang bilang, waduh kalau gitu jatah kita untuk vaksin ini ya berkurang ya, katanya sih cuma dapat 2% dari targetnya ya gitu kan di bulan lagi ini gitu loh ya. Nah ini juga merupakan isu baru yang menekan indeks kita akhir minggu lalu sampai ini hari ya jatuh ke bawah 6.000 ya, 5.989 tadi ditutupnya ya. Jadi the main issue this week ya minggu ini adalah kembali lagi gelombang ketiga dan shortage ya, availability atau ketersediaan vaksin di negara kita. Walaupun Menteri Kesehatan kita katanya lagi ngelobi ya negara-negara produsen ya, terutama adalah masalah Amerika ya, dengan AstraZeneca-nya ya. Nah itu yang menjadi pressure dari market kita ini hari gitu, bahwa yang menjadi masalah kembali lagi kalau kita ngomong soal masalah aset kelas seperti saham itu kita lihat tren gitu ya. Apakah kasus gelombang ketiga ini akan membentuk tren baru pertumbuhan ekonomi atau cuma deviasi dari tren yang lama?
ya. Jadi sementara under pressure, ya kan, under pressure sementara, ya kan udah gitu kembali lagi kepada trennya gitu loh ya. Nah begitu juga dengan inflasi yang dikabarkan di Amerika mulai menggeliat, ya kan, kembali lagi The Fed sendiri menganggapnya dalam forward guidance-nya menganggapnya bahwa memang akan terjadi temporary inflation, temporary nature-nya ya. Jadi bukan membentuk tren baru daripada inflasi gitu loh ya. Nah mereka masih yakin dengan output gap yang begitu tinggi, unemployment rate yang masih tinggi ya, mungkin kalau dihitung lagi dengan yang pull out of the market masih bisa 9-10%. The Fed sudah berkali-kali menekankan gitu loh ya. Bukan ini nggak mungkin lah ya, mungkin juga tahun depan nggak mungkin mereka naikin suku bunga gitu loh ya. Forward guidance mereka adalah 2023 gitu loh. Nah jadi secara makro kalau kita ngomong numbers fundamental ya kan, sebetulnya nggak ada masalah, market udah confidence apa yang dikatakan oleh The Fed gitu loh ya, bahwa terjadi tekanan terhadap 10-year treasury itu memang wajar-wajar aja. Kalau menurut saya dari bawah 1% ke 1,6% bukan suatu drama. Karena apa? Karena kembali lagi karena ekonomi menggeliat ya kan, kembali lagi recovery on track, orang nggak melepaskan safe haven lah ya. Ya, safe aset itu mereka lepaskan, mereka lari ke risky aset. Misalnya ke stok, kita lihat bagaimana Dow Jones hampir menyentuh 34.000 bos. Ya, pre-corona cuma 29.500 ya kan. Ini disebabkan oleh banjirnya likuiditas di market sehingga orang menubruk apa yang namanya tadi ya financial instruments gitu loh. Nah, jadi kalau ngomong ke sana, saya sih nggak khawatir seperti ramalan saya ya, asal kembali lagi bahwa temporary problem ini yang namanya kembali lagi shortage of ya vaksin ini bisa ditangani lebih cepat. Tentu kembali lagi ekonomi kita juga saya rasa tidak buruk, sebab kalau dari high frequency data yang saya lihat seharusnya memang kuartal kedua itu bisa sampai 7-8% karena base-nya rendah kuartal 2 tahun lalu minus 5,32%. Ini bukan sesuatu yang fantastis gitu loh. Ini cuma karena base-nya rendah tahun lalu ya kan, bahwa di kuartal kedua akan 7-8% itu wajar, di mana-mana di negara lain juga begitu gitu loh ya. Bahwa the whole 2021 ada yang meramal katanya 4,3%. Pemerintah masih yakin 4,8 sampai 5,3%. Di dalam fast moving change ya, fast changing world, sulit meramalkan gitu loh kalau tidak menggunakan apa yang namanya high frequency data. Jadi kalau pakai monthly atau quarterly data ya udah ketinggalan gitu loh ya. You miss the boat gitu loh ya. Nah, jadi itu paling penting. Jadi saya nggak yakin juga ramalannya 4,3% kalau saya lihat dengan high frequency data. Bisa juga pemerintah benar, bisa 5,3% itu benar. Tapi kembali lagi, sementara ada isu baru, yaitu adanya gelombang ketiga yang menyebabkan kita kekurangan vaksin dan market under pressure itu wajar. Kita ke Bu Lulu dulu ya. Thank you, Fer. Tapi saya masih ada pertanyaan nanti ke Ferry ya. Ibu Lulu, ini mengenai bisnis indeks 27 ya. Boleh di-share Bu bisnis indeks 27 ini karena ini kan hal yang menarik ya, karena reksadana indeks itu sekarang menjadi sesuatu reksadana yang banyak digemari oleh investor-investor ya, karena ini pasif pengelolaannya, kemudian jelas nama-nama sahamnya sehingga orang-orang bisa ngecek daftar-daftar sahamnya. Kalau dia merasa nyaman, oke, saya mau masuk aja ke sini gitu. Bisa dijelaskan Bu latar belakang kenapa ada bisnis indeks 27? Silakan. Pak, terima kasih. Jadi indeks bisnis 27 itu diterbitkan awalnya itu pada tanggal 27 Januari 2009. Jadi sudah 12 tahun Pak. Ya. Dan kenapa 27 enggak 30 atau 25 angka yang mudah diingat ya Pak? Jadi kami memilih 27 itu kalau 2 ditambah 7 itu jadi 9 Pak. Jadi kepercayaannya itu kalau 9 itu bisa selama-lamanya dan menguntungkan Pak saat itu. Guyon-guyonnya jadi ya udahlah dipikir aja 27 lain dari yang lain, 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi sudah 12 tahun dan kami itu perhitungannya itu dengan menggunakan secara fundamental dan teknikal untuk emiten yang lebih dari 12 bulan dan total transaksinya itu lebih daripada 40%. Jadi kami benar-benar sangat konservatif dan kami benar-benar juga bertanggung jawab lah apa yang kami pilih
karena kami lakukan evaluasi setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun. Nah, itu cara evaluasinya gimana, Bu? Atau mungkin Ibu bisa sebutkan dulu beberapa nama saham yang ada di bisnis BI 27 itu, apakah berbeda dengan IDX 30 misalnya? Sama Pak, itu sama, dan kami memilih yang big cap dan juga banyak yang blue chips Pak untuk di masing-masing sektor. Jadi kami merujuk kepada IDX juga, tapi kami lebih pilih lagi saham-sahamnya supaya lebih stabil lah seperti itu. Dari apakah yang 27 saham di BI 27 itu semuanya ada di IDX 30? Ada Pak. Oh, ada. Jadi ini hanya dikurangi 3 saham lah ya dari IDX 30. Oke. Baik. Itu bekerja samanya dengan bursa ya Bu ya untuk kami bekerja sama dengan bursa. Dan memang indeks BI 27 itu banyak digunakan untuk dana pensiun dan lain yang lebih bersifat stabil dan konservatif. Oke, baik Ibu Lulu, terima kasih. Sementara saya pindah dulu nih ke Albert. Albert, BI 27 kan salah satu produk yang dikelola oleh UOB Asset Management. Kira-kira apa alasan untuk memilih BI 27 ini? So basically memang perjalanannya ini sudah cukup lama ya. Kalau dilihat sebelumnya memang fund ini sebetulnya di UOB itu sudah launching dari 2012. Yeah. Memang dari awal karena kita juga waktu itu baru dibentuk juga tahun 2012 awal TG Asset, kemudian kita UOB Asset Management. Mungkin kita cerita sedikit ya mungkin background dari UOB Asset Management. Yeah. Memang kita juga baru terbentuk itu sekitar tahun 2019 dan kami juga UOB Asset merupakan kepanjangan tangan dari UOB Asset Management di Singapura. Kita juga punya pengalaman mengelola lebih dari 30 tahun dari Singapura. Itu kita juga mempunyai total AUM itu sekitar 36 miliar Singapura dolar di akhir 2020. Kita juga punya presence yang pasti ada di Indonesia baru tahun ini. Kemudian di Singapura udah sangat lama. Kemudian di Brunei, Malaysia, China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Jepang, hampir semua Asia kita sudah ada presence di UOB Asset Management. Jadi kita sendiri juga melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang oleh sebab itu kita UOB memperkuat bisnisnya di Indonesia. Dan bisnis 27 ini merupakan untuk indeks bisnis 27 sendiri merupakan flagship equity index fund kita. Di mana ini merupakan salah satunya indeks fund yang ada di Indonesia menggunakan dari 27. Cuma ada itu LQ45, IDX 30 biasanya. Jadi tidak terlalu banyak pilihannya. Jadi kalau mau banyak dari investor itu kalau mau investasi di indeks bisnis di indeks fund, pilihannya tinggal LQ45 atau IDX 30 biasanya atau SPI. Tapi tidak ada yang track bisnis 27. Padahal ini kalau dilihat sangat menarik sebetulnya. Dari sisi indeksnya sendiri, mungkin kalau saya bicara dari sisi investor, saya melihat performanya ini cukup bisa dibilang outperforming di antara semua yang indeks yang ada. Oh gitu, oke. Kita bandingkan dengan LQ45 dan IDX 37 ya. Dari bisnis 27 ini outperforming secara konsisten untuk 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir. Bahkan kalau kita lihat dari tahun lalu ya, mungkin jangka panjang mungkin oke lah ya, tapi kalau dilihat pas market lagi bearish gitu ya, tahun 2020 kemarin tanggal 23 Maret, itu pun juga during the recent sharp correction dari awal tahun 2020 sampai bottomnya di 23 Maret, itu indeks bisnis 27 pun juga masih outperforming LQ45 dan IDX 30. So, during long term mau bearish short term, this is something yang saya juga mesti angkat topi dengan bisnis 27 karena mereka bisa memilih-milih nama-nama yang memang secara kualitas ini sangat bagus.
Ya memang ini perlu Bu Lulu perlu mempertahankan, tapi memang kita juga melihat bahwa hal ini sesuatu yang konsisten. Oleh sebab itu UOB Asset Management Indonesia juga memutuskan bahwa kita harus mempertahankan bisnis 27 Index Fund ini supaya kita bisa memberikan banyak pilihan dan opsi, terutama kalau investornya ingin investasi di Index Fund di antara LQ45, IDX30. Saya pikir bisnis 27 memberikan opsi yang lebih bagus gitu. Oke. Om Albert, ini kan index fund sebetulnya kan adalah passive fund ya. Betul. Nah, itu bagaimana cara sebagai suatu passive fund dia tuh harus mimicking ya, harus lengket sama indeks yang digunakan. Kan ada yang istilahnya adalah tracking error. Tracking errornya berapa besar, Om Albert? Sure. Yang pasti memang indeks fund ini didesain harus mencerminkan performance dari benchmark. Yeah. Apapun indeks fund ya, terutama mau yang MSCI, mau di luar negeri pun juga ada S&P 500 misalnya. Tapi di Indonesia juga sama play game-nya. Kita sebagai fund manager, tentunya UOB Asset Management mengutamakan namanya prinsip kehati-hatian dalam mengelola. Kita juga ada sistem yang bisa dibilang keunggulan dari fund ini juga kita semua tahu bahwa ini ada fund yang transparan. Semua isinya yang memang bisa dilihat sesuai dengan konstituen dari bisnis 27. Kita juga mengelola secara pasif. Kita juga mengelola dengan turnover yang rendah. Jadi indeks fund ini memang kita desain harus mempunyai tracking error di bawah 1% at least. 1%. Iya, memang sebetulnya dalam prospektus atau memang dalam peraturan dari OJK sendiri, indeks fund ini diatur maksimum 5%. Namun 5% itu menurut kami juga sangat tinggi. Jadi kita mengelolanya dengan sangat presisi. Cash allocation kita minimize sebisa mungkin di bawah 1% at least. Kita juga memanage dengan transaksi fee yang rendah. Jadi keunggulan dari UOB Asset Management dalam mengelola saya pikir sudah tidak bisa diragukan lagi ya, karena memang pengalaman kami sebagai pengelola index fund juga dari pengalaman regional, kita mempunyai risk parameter dan kapabilitas untuk mengelola portfolio itu dengan sangat baik ya untuk kedepannya gitu. Jadi ini yang menjadi bahwa ini yang menjadi kekuatan utama dari pengelola indeks fund. Jadi minus tracking errornya 1% ya maksimum ya. Itu bisa konsisten gitu ya. Kalau saya melihat data terakhir, bahkan Pak Hanif, data yang saya punya itu tracking error saya itu cuma 0,0 sekian persen. Jadi ini yang terakhir. Awesome. Jadi kita memang ini itu kan cuma batasan formalitas, tapi actualnya kita sebetulnya jauh di bawah itu sih. Oke, saya thank you Albert. Saya ke Ibu Lulu. Ibu Lulu, itu setiap 6 bulan ya pada saat ada review, kemudian kan juga ada yang keluar ya, ada yang masuk gitu ya. Itu cara ada daftar saham yang keluar, ada daftar saham yang masuk. Nah, pada saat ada mutasi yang seperti itu, dasar pertimbangannya apa aja itu, Bu Lulu? Ada berapa saham yang keluar, ada berapa saham yang masuk, yang join? Ya, yang pasti itu kita melihat dia punya transaksi, dia punya laba rugi, dan dia punya kinerja saat itu, Pak. Likuiditasnya di pasar dan lain-lain. Ya, karena kalau tidak liquid dan juga transaksinya rendah, itu kan tidak memberikan nilai yang baik, return on investment untuk para pembelinya. Ya, kalau untuk jumlah nilai transaksinya itu berapa, Bu? Ukurannya apa ya? Apakah itu per hari, per minggu, atau per bulan, atau per tahun rata-rata transaksinya? Per tahun, Pak. Per tahun. Rata-rata transaksi per tahunnya berapa nilainya, Bu? Apa enggak itu kelamaan ya per tahunnya? Ya enggak, sebenarnya kita kan evaluasi setiap 6 bulan, Pak. Jadi kalau misalnya April kita evaluasi, nah kita lihat kan laporan keuangan per Desember tahun sebelumnya, yang mana mungkin keluarnya di bulan Maret atau April atau Mei. Bahkan sekarang dengan Corona bisa mundur ya Pak, bukan hanya Maret, April, Mei. Jadi nanti kita evaluasi per Oktober. Nah, April dan Oktober. Nanti Oktober mungkin kita lihat yang dari bulan 6. Seperti itu. Jadi 6 bulanan lah. Enggak, maksud saya kalau rata-rata transaksi hari dari emitennya, itu apakah rata-rata transaksi harian
Dan kalau itu rata-rata transaksi harian, berapa ini minimum rata-rata transaksi harian yang dari saham tersebut? Persentase dari 20% dari persentasenya, Pak. 40% ke atas. Iya, atau mungkin dalam bentuk rupiahnya? Waduh, Oke. rupiah. Okay. Kalau besar lah ya kalau yang big cap mah. Oke. Kalau Pak Albert mungkin bisa ini ada kenapa pakai BI 27? Apakah karena rata-rata harian dari masing-masing emiten itu tinggi, ya, menggambarkan likuiditas atau bagaimana, Pak Albert? Kalau saya tidak salah ya, mungkin Ibu Lulu boleh koreksi juga, minimumnya itu 10 miliar per hari sih daily liquidity-nya, satu saham. Daily liquidity-nya, satu saham ya? 10 miliar. Jadi saya pikir dari sisi likuiditas ya tidak ada yang perlu ditakuti. Memang terutama kita tahulah LQ45 aja kalau kita mau jujur nih ya, memang kadang-kadang juga ada liquidity yang sebetulnya nggak real gitu kan. Makanya perlunya pentingnya disaring lagi. Saya pikir dengan minimum 10 miliar pun itu sudah sangat cukup. Bahkan kalau misalnya saya lihat dari average yang liquidity yang dari indeks konstituen yang sekarang itu angkanya udah di atas 50 miliar ke atas ya untuk average ya. Tapi kan kalau ada satu saham yang mungkin kayak BCA atau Mandiri yang liquidity-nya mungkin udah di atas 100 miliar sehari. Jadi saya pikir on this case saya pikir liquidity is not an issue. I think juga kalau dilihat dari performance-nya bisnis 27 ini saya bilang konsisten performing dari sisi long term, dari sisi short term pun juga bull run up kemarin dari bottomnya tahun 2020 sampai terakhir di 2020 akhir, bisnis 27 Indonesia masih unggul dibandingkan dengan LQ45 atau IDX 30. Jadi ya memang rebalancing-nya pun juga kemarin juga sangat presisi. Saya pikir metode seperti ini yang diterapkan dari bisnis Indonesia sudah cukup dan saya pikir bisa menjadi satu alternatif investment kalau kita melihat ekonomi Indonesia. Saya pikir ini juga salah satu topik yang penting. Dari Pak Ferry juga singgung juga tuh mengenai outlook Indonesia, target 7.000. 7.000 itu kan angka JCI ya. Sebenarnya kalau investor disuruh invest target 7.000, JCI itu ada 700 nama gitu. Kalau kita mau invest satu-satu itu impossible kan. So we have instead of picking stock satu-satu, picking stock juga agak susah gitu. Tapi indeks ini fund ini merupakan alternatif bagi investor yang memang mempunyai appetite untuk mengikuti arah pergerakan indeks secara garis besar. Jadi kalau Pak Ferry bilang 7.000, upside itu mungkin sekitar ada dari level sekarang ya di atas 10%, 15%, 20%. That's how we want to invest ya. Nggak pusing dengan stock picking ya beli aja indeks fund. Nah, kenapa di 7 ini saya pikir kalau kita breakdown lebih dalam, hampir 50% itu bobotnya ada di financial banks. Dan saya pikir ini merupakan satu proxy yang sangat penting juga untuk meng-capture apa yang dikatakan oleh Pak Ferry tadi. Kenapa? Karena banks itu merupakan proxy dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara overall. Kalau kita mau invest di Indonesia, asing itu pasti pilihan pertamanya adalah banks. Makro dari top down sampai level consumer itu semua di-capture oleh banking sector. Jadi this is something yang happens to be like benefiting this index fund. Dan saya juga mesti cerita juga bahwa ada katalis lain, misalnya kayak mungkin Anda berpikir kita semua tahu bahwa terakhir ini ada digital bank misalnya, mungkin ada kayak benefit dari nikel misalnya atau benefit dari omnibus law. Ini kan digital bank, kita ngomong digital bank juga digital bank yang mana gitu. Dari 700 nama yang listing, 1-2 yang mungkin beneran jadi gitu kan. Kalau kita mau invest juga susah gitu kan, kita juga nggak tahu cari yang mana. So again, index fund ini merupakan satu alternatif karena tanpa perlu kita stock picking, kita udah bisa meng-capture kurang lebih secara keseluruhan dari pergerakan dari indeks. Suatu hal yang memang menjadi alternatif bagi kita yang ingin investasi di saham, karena dengan adanya benefiting dari semua hal ini, ekonomi maju, makro tadi inflasinya kita naik, tapi itu karena demand pull inflation. Jadi saya pikir ini merupakan satu hal juga yang menarik bahwa
sektor-sektor yang ada di capture di bisnis 27 itu juga sebetulnya bisa memberikan exposure ke investor. Oke. Kalau dibandingkan ya, kalau Pak Ferry kan punya outlook-nya tahun ini ke angka 7.000 gitu ya. Artinya kalau sekarang 6.000 ke 7.000 udah 1/6 ya. 1.000 dibagi 6.000 udah 1/6 itu udah sekitar 15-16%. Untuk growth-nya, expected growth-nya. Nah, kalau dari bisnis 27 ini kira-kira berapa persen ininya, targetnya kalau dilihat dari situ, Albert? Oke, jujur ya memang bisnis 27 dan selayaknya indeks LQ45, IDX 30 untuk menetapkan target itu kan berarti kita menetapkan target per saham dan tentu ini sangat tergantung sekali dengan setiap nama yang ada dalam konstituennya. Kalau dilihat nanti, kalau nggak salah nanti bulan April ini bisnis 27 juga akan rebalancing ya Bu Lulu ya. Nah itu kita juga nggak tahu kan tiba-tiba ada nama yang dimasukin atau yang dikeluarkan itu apa, sehingga akan susah untuk menerapkan yang namanya target. Tetapi saya bisa bilang bahwa kalau melihat dari long term historical, saya pikir pergerakan indeks bisnis 27 itu kan terkonsentrasi di saham-saham yang big cap. Saya pikir ini menjadi penggerak. Saya pikir kalau memang tadi kita sudah bilang targetnya indeks kita di JCI itu 15%, jadi kalau terutama indeks ini nanti digerakkan seluruhnya atau mungkin sebagian besar majority dari big caps, saya pikir performance-nya IB27 secara general itu akan lebih tinggi justru dibandingkan dengan si JCI, dengan catatan yang naik saham-saham yang memang big caps ya, dan terlepas daripada itu atau enggak ya nanti terutama kita melihat bahwa di situasi seperti ini kan juga kita melihat fundamental it's something yang kita harus pegang. Kalau memang kita melihat fundamental big caps ini solid, tahun ini juga masih growth, masih lumayan kenceng, dan kita sudah sekarang lihatnya tahun 2022 karena kita tahu tahun 2021 ini kan juga something yang udah price in sebetulnya, tapi kita tahu karena low base tahun lalunya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan bahwa memang big caps ini mendrive sebagian besar dari pergerakan indeks. Saya pikir dengan catatan JCI kita move karena big caps, saya pikir indeks ini juga akan performanya mungkin sama atau mungkin lebih tinggi daripada JCI. Oke, thank you Albert. Saya balik ke Om Ferry. Bos Ferry bisa dengar sekarang, Bos Ferry? Ya, ini gue nggak ada problem. Halo, ya Bos. Ya. Jadi untuk closing remarks fair ya, jangan closing remarks, tapi maksudnya penegasannya ya. Kalau dari sisi kenaikan saham tadi Albert bilang, Albert kelihatannya belum begitu yakin IDX bisnis 27 itu seperti apa karena tergantung dari konstituennya gitu kan. Nah, apakah saham-saham penggerak IHSG itu nanti yang naik ke 7.000 itu banyak dari saham yang LQ45, BI27 atau IDX 30 gitu Fer? Ya, saya ngelihatnya in the very first place kalau economic itu down yang kemudian recovery itu yang pertama menjadi trigger itu yang pro cycle itu namanya financial sector Bos, terutama banking. Ya, itu pro cycle gitu ya. Ya, properti juga ya kan ada suku bunga rendah ya. Jadi yang in the very first place saya yakin banget ini akan didrive oleh banking sector. Nah sekarang kita kembali lagi bertanya. Pertama adalah makro fundamental itu sendiri bagaimana. Yang kedua kebijakan government terhadap banking sector kita. Ini banking sector di mana-mana menghadapi apa yang namanya bad loan, ya kan? Nah itu perlu juga kita memperhatikan sampai di mana komitmen pemerintah untuk menangani restrukturisasi kredit macet ini gitu loh. Itu yang kedua. Ya, Kita lihat overall dulu. Kita lihat overall, saya ngelihat kasus shortage daripada vaksin ini sebetulnya tidak sistemik kalau menurut saya. Karena ini sebentar lagi juga menurut saya akan ada alternatif lain untuk mendapatkan vaksin gitu loh ya. Jadi tidak embedded di dalam economic system, ini external shock gitu loh ya.
Nah, yang kedua adalah kembali lagi, saya masih percaya ucapan-ucapan Powell bahwa Amerika belum akan menaikkan suku bunga yang namanya apalagi seperti temper tantrum. Karena apa? Karena the system itu is not provided for interest rate shock. Seperti tadi pagi saya bilang ya. Jadi udah lama dengan low interest rate ini tiba-tiba dia naikin gila-gilaan, ini bakal shocking. Nggak mungkin ya. Termasuk ekonominya juga gitu loh ya. Nah itu fundamental, saya nggak khawatir bahwa corona ini atau shortage daripada vaksin ini akan segera ditangani. Saya yakin itu. Oleh karena itu sekarang kita kembali kepada yang kedua, yaitu sampai di mana pemerintah committed untuk merestrukturisasi NPL atau kredit macet perbankan, ya kan, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Nah sekarang hebatnya ini dengan COVID yang boleh dibilang exogenous shock, emerging market sudah tidak lagi dicurigai pada saat mereka melakukan quantitative easing. Kalau dulu pasti langsung hancur kita punya currency, ya. Kalau sekarang kita udah sedikit banyak mengerti gitu loh ya, bahwa the central bank is quite credible gitu loh ya, bahwa no other tools yang bisa menyelamatkan ekonomi selain printing sedikit money. Indonesia nggak bisa banyak-banyak seperti Amerika, ya. Betul. Tapi ada room untuk melakukan quantitative easing gitu loh ya. Jadi in conclusion, saya masih yakin saya tidak punya alasan untuk merubah proyeksi saya bahwa indeks akan ke 7.000 tahun ini based on the back of that picture, gitu loh, ya. Jadi tetap saya yakin pada kedua ekonomi akan accelerating recovery-nya, mungkin bisa 7 ke 8%. Hanya dibandingkan tahun lalu yang low base rendah. Lantas akselerasi selanjutnya kalau itu sudah memberikan satu consumer confidence dan business sentiment yang positif, akselerasi lebih cepat lagi baru terjadi di semester kedua, bos, pada ketiga dan keempat, ya. Jadi saya nggak ngelihat akan ada semacam turning point untuk balik lagi krisis gitu loh. It is getting better, just a matter of time. Walaupun volatility-nya masih tetap ada ya, Fer? Nah, itu biasa. Market volatile itu biasa gitu loh ya, turun naik. Tapi masalahnya I am riding the trend. Bukan riding the volatility gitu loh ya. Nah, itulah keuntungannya kalau kita masuk juga ke index fund ya. Index fund ya, emang volatility tapi itu riding the trend gitu loh. Fer, kalau untuk yield obligasi Indonesia gimana, Fer? 10 tahun. Tetap biar bagaimana? Iya, tetap kita akan naik ya. Ya, kita akan mengikuti gerak-gerik 10-year obligasi di Amerika, dan sekarang yang kalau itu menjadi triggernya kita bertanya apakah gerak-gerik 10-year yield obligasi di Amerika ini bakal wild atau bakal cool gitu loh. Saya lihatnya bakal cool, nggak akan jauh-jauh dari 16, 17 untuk sementara ya. Dan paling besar kalau memang recovery ini kencang, orang melepas yang namanya safe haven, safe asset ya kan, bisa sih sampai pelan-pelan kedua, tapi tidak akan terjadi suatu shocking gitu loh. Thank you, Fer. Sekarang udah ada pertanyaan ya, kita coba cek ke ada yang bertanya nih. Ini ada yang bertanya ke Om Albert. Apakah indeks bisnis 27 ini akan juga di launch dalam bentuk ETF? Albert? Sementara ini sih kita masih stick to the plan bahwa kita mempertahankan ya index fund dulu ya bentuknya ya. Memang ETF kalau dibilang ada dalam plan tapi tidak dalam waktu dekat. Kita terutama tugas saya kita tadi sudah cerita ya bahwa UOB itu kan sebetulnya baru dibentuk tahun 2019. Saya sendiri pun baru join itu tahun 2020. Jadi sepanjang di second half 2020 pertengahan itu saya fokus untuk menyiapkan infrastrukturnya dulu nih, Chief. Jadi ini kan sesuatu yang UOB harus make sure bahwa infrastruktur itu salah satu yang penting. Oleh sebab itu index fund ini kita revamp, kita perbaiki metode pengelolaannya, termasuk sistem yang pengelolaan investasi. Kita harus invest juga secara ya, Om Hanif tahu lah investasi di manajer investasi untuk sistem itu kan juga nggak murah. Jadi kita make sure bahwa platform kita ready dulu. Nah, ETF ini ada sesuatu yang kita lihat sih ke depan bahwa memang kalau memang ada pangsa pasar, kita akan mempersiapkan tentunya dengan infrastrukturnya kita mesti ready dulu. So we will keep you posted and updated if there is any kind of ETF going forward, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Om Albert. Jadi
di tahun 2021 ini view-nya apa? Bullish or stagnan atau gimana? Saya sih kaget juga tadi angka 7.000 juga kebetulan memang sama sih dengan target dari UOB Asset Management. Oke. So bullish indicates bahwa I'm very optimistic on the vaccine. So memang let's say vaksinnya pun terhambat gitu ya Pak Hanif. Saya juga lihat bahwa sekarang situasi orang keluar jalan-jalan itu sudah kayak normal aja sebetulnya. With or without vaksin pun orang akan activities will be going normal Pak. People orang udah mulai get used to it bahwa sudah mulai terbiasa bahwa memang ada COVID di sekitar kita. Oleh sebab itu ya mereka cukup menggunakan masker, cuci tangan, hygiene, stay safe distance. Ya itu sudah cukup dan itu sekarang sudah bukan menjadi alasan tidak melakukan aktivitas. Bahkan ya kalau sekarang nggak kerja kan ya lapar. Ya which is orang mendingan kerja keluar activity tapi menjaga daripada dia nggak makan juga di rumah. So this is something yang with or without vaksin pun orang akan lakukan. But again recovery yang it will happen sooner or later. Kita kan berinvestasi dalam jangka panjang nih Chief. 2021 saya melihat ini sesuatu yang sudah sangat menarik. Growth kita juga tadi dibilang sampai 7%, 8% di second quarter, third sampai fourth quarter kita akan above 5%, so definitely karena memang low base. Tapi kita juga melihat nggak cuma itu, bahwa banyak catalyst yang lain. Saya pikir dengan adanya digital banks, kemudian ada omnibus law, kemudian ada lagi namanya nickel untuk EV battery. Ini topik utama kita. Jadi katalisator ya? Ya, saya pikir nanti kalau memang sering dengar juga cerita bahwa Gojek, Tokopedia mau merger kan tahun ini, boost the performance of our index. Saya pikir kalau mereka sudah listing, Pak, saya pikir orang udah nggak ada alasan lagi untuk investasi di luar. Mungkin kalau dulu mau beli saham teknologi kan mesti ke luar negeri ya, tapi nanti dengan adanya Gojek Topet merger itu sudah sudah akan listing di Bursa Indonesia, ya itu akan menjadi katalis utama untuk dan nggak cuma itu, nanti itu investor luar pun akan masuk ke kita, dan nggak cuma investasi situ aja, mungkin mereka juga akan spread the money juga ke sektor banks. Nah, sektor bank juga di capture tadi bisnis 27 dan semua sektor yang lain seperti Astra yang kebagian dari EV salesnya juga, dari electric vehicle-nya. Kemudian dari infrastrukturnya juga telco operator juga masuk di situ. Jadi saya pikir komposisinya sudah ada dan ini menjadi salah satu yang katalis utama untuk 2021 ini sih. Awesome. Wah, bagus banget nih, sama Bos Ferry ya untuk view-nya ya, tapi dari cara penyampaian berbeda. Nah, saya ke Ibu Lulu. Ibu Lulu, untuk yang menggunakan bisnis 27 ini biasanya siapa aja, Bu, untuk investasi ini? Biasanya itu individu juga ada, Pak, tapi yang lebih kepada long term investment, pengganti kalau boleh, mungkin pengganti yang ya deposito atau yang terus menurun, syukur-syukur ini menjadi lebih baik kalau dari sisi individu. Kalau dari sisi corporate itu lebih kepada dana pensiun yang lebih konservatif seperti itu, Pak. Oke. Nah, untuk pengelolaan atau review-nya ini dengan Bursa Efek itu tadi Ibu bilang kan setiap 6 bulan ya. Itu jadi ada 2 tim ya, dari Bursa Efek, satu lagi juga dari Bisnis Indonesia gitu ya, Bu ya. Itu lebih kepada yang mereview itu dari tim Bisnis Indonesia, dan juga kita pakai pengamat, Pak. Pengamat yang di bursa secara lebih independen. Nah, nanti kita melaporkannya ke Bursa Efek. Oke. Jadi tadi disampaikan bulan April dan bulan Oktober ya. Oke. Jadi perubahannya nanti di bulan Aprilnya atau di bulan Mei? Di bulan Mei-nya, Pak. Di bulan Mei. Ya, Mei. Karena jadi kita nanti menunggu laporan keuangan tahun sebelumnya. Bulan Desember. Oke. Ya. Oke. Thank you ya, Ibu Lulu. Oke. Yang terakhir nih ke Om Ferry. Closing remarks-nya gimana nih, Bos? Kayaknya nggak ada yang nanya. Waktu juga udah agak molor ya. Sebelum kita tutup, Bos Ferry. Ya, closing remark saya tetap, saya riding the trend dan saya masih optimistis. Lagi ada tambahan tadi dari Pak Albert ya, mengenai emiten yang baru yang akan listed ya, dengan adanya
infrastruktur baru seperti battery, ya kan, nikel, digital bank dan segala macam, saya lihat mungkin akan tambah meriah indeks kita gitu loh ya, yang bisa investor asing juga lebih banyak pilihan, mereka masuk juga. Tapi di luar itu yang saya bilang skala mikro, dari makro agregat, saya masih yakin banget akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini yang memberikan bisnis sentimen lebih baik dan consumer confidence lebih baik, sehingga akselerasi di semester kedua juga akan lebih cepat lagi. Jadi bukan tidak mungkin bahwa the whole year 2021 kita akan posting an economic growth mungkin di atas 5% ya. Saya masih percaya itu gitu loh. To based on that figures and numbers atau on the back of that picture, saya masih yakin indeks seharusnya secara fundamental masih banyak ample room untuk ke 7.000 dan saatnya buy sekarang. Oke. Thank you, Bos Ferry. Teman-teman tanam duit semua, ya saya juga melihat ya untuk vaksin ini hanya sekedar menambahkan karena saya juga ada sempat vaksin ya. Saya melihat panitia penyelenggaranya itu luar biasa bagus menurut saya ya. Indonesia ini ragam orang-orang kan luar biasa ya. Yang biasanya orang-orang nggak mau ngantri, tapi begitu vaksin itu mereka jadi mau ngantri dengan tertib ya. Dan berbeda dengan mungkin di Singapura atau di beberapa negara maju, vaksin di Indonesia ini orang-orang ingin vaksin. Ya, jadi vaksin COVID-19 ini udah kayak branding sendiri. Jadi itu disambut dengan baik, itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia ini pengen keluar dari situasi ini. Dan secara makro ya, apakah itu ekonomi makro atau secara sosial, Indonesia akan menuju keadaan yang jauh lebih baik. Jadi sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bos Ferry dan juga Bos Albert ya. Jadi kita masih tetap yakin indeks akan ke 7.000 ya. Dan kebetulan Albert dan Ferry juga punya view yang sama. Baik teman-teman semua, sekarang udah waktu kita sudah habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Albert. Albert, sukses ya untuk pengelolaannya. Salam untuk teman-teman di UOB Asset Management ya, mudah-mudahan sinergi kita semakin baik ya ke depannya. Ibu Lulu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga menjelaskan mengenai indeks bisnis 27. All the best Bu untuk Ibu dan juga teman-teman di bisnis Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Bos Ferry, terima kasih banyak ya untuk ulasannya. Kita akhiri sampai di sini dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Terima kasih. Selamat siang. Kita pamit. Ciao. Ciao. Take care.